Jadi maksud kita bahas subuh ini, yang kalian belajar fakultas kedokteran, belajar kumpulkan duit banyak-banyak, kirimkan duit untuk apa? Untuk membeli selimut, karena tak lama lagi Palestina akan masuk musim dingin, mau gigil turun salju. Selimut kita kirimkan ke lembaga terpercaya, diantaranya Dompet Du'afa, supaya jangan sampai masjid jangan sembarang kirim, cuma kirim nanti masuk dalam daftar teroris internasional, ditangkap. Pas ditangkap ditanya, dari mana nih? Dari Batam. Siapa yang mengumpul? Ustadz Somad. Aku pun ikut juga. Nah ini kita bantu Palestina. Selemah-lemah bantuan adalah doa. Belum pernah Abdul Somad kosong khutbah Jumatnya sekalipun dari doa untuk Palestina. Setiap saya khutbah, saya berdoa, Allahumma, walaupun tidak ada serangan, walaupun keadaan damai, walaupun apapun, tetap saya doakan, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Falastin. Cuman kadang jamaahnya pula tertidur. Kita berapi-api di atas, dia di bawah. Palestina adalah bagian dari kita. Tidak perlu menjadi muslim untuk peduli Palestina. Kau tak usah jadi Islam, kau tak usah jadi orang Islam untuk peduli Palestina. Cukup jadi manusia. Cukup jadi manusia aja udah cukup membela Palestina. Karena masalah Palestina adalah masalah kemanusiaan. Gereja dia bantai, meninggal saudara-saudara kita Kristen Ortodok yang ada di Palestina. Maka ini semua adalah tanggung jawab kita, apalagi sebagai bangsa Indonesia. Karena di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Saya bangga karena anak-anak muda masih hafal lagi preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ustaz Somad kok tahu? Aku tukang bacanya tiap hari Senin di sekolah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Indonesia, Bung Karno Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang bertanah air satu, tanah air Indonesia, presiden pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir. Mufti pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Mufti Amin Al-Husaini dari Palestina. Negara pertama yang mengakui kita merdeka adalah Mesir dan Palestina. Sekarang apa yang kita lakukan untuk Palestina? Hai para tentara yang gagah, hai para penguasa, dengan tombol nuklirmu, dengan baju besimu, kau akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salahuddin Al-Ayyubi, panglima perang, dia nanti kalau berhadapan dengan Allah, hai Salahuddin, kau tentara, apa yang kau lakukan? Salahuddin gagah menjawab, aku dengan baju besiku sudah memerdekakan Palestina. Sekarang yang gagah-gagah, yang jenderal-jenderal, siap-siap kalian diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kalau ditanya, Abdul Somad, aku tak tentara. Jangankan mobil tank, jangankan pistol besi, pistol air pun ada hidup lagi. Tapi aku punya suara, aku sudah menyuarakan. Tentara-tentara, penguasa-penguasa yang nanti diminta tanggung jawab di hadapan Allah, kenapa kalian tidak mengirimkan pasukan ke Palestina? Mereka menjawab, karena Ustadz tidak pernah menceramahkan. Aku ditanya, Abdul Somad, sudah menceramahkan di Batam, apakah kalian bersaksi semuanya? Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikan ya Allah. Sehingga tidak ada satupun jenderal, penguasa, tentara yang nanti bisa berdalih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena aku sudah menyampaikan, aku sudah lepas tanggung jawab. Allahu Akbar. Ini Ustadz semangat nih karena Palestina atau karena lapar? Bercampurlah dua-duanya. Kita sudah bahas Palestina ini dari awal sampai akhir. Pembahasan Palestina biasanya saya comot sikit-sikit dalam tablik akbar. Pembahasan Palestina yang paling lengkap dari awal sampai akhir itu hanya ada pembahasannya di Masjid Bukit Indah Sukajadi Batam. Tonton, share, subscribe, like, share, and comment. Adik-adik,
potong video ini pendek-pendek. Ketika saya cerita tentang mereka akan menghancurkan Masjidil Aqsa dan mereka akan mengembalikan Temple of King Solomon. Kalian pondong pendek satu menit, nah, baru kalian tampilkan ceramahnya, baru kalian tampilkan inilah dia Temple of King Solomon. Baru kalian wajari pula, kalian pandai lah kalian buat begini kan, pandai lagi kan. Share bagikan. Ketika saya bercerita tentang mereka berkeyakinan bahwa mereka akan berkuasa, batas negaranya adalah biru di atas, biru di bawah. Biru di atas adalah sungai Nil, biru di bawah adalah sungai Efrat. Mereka ingin mendirikan the Great Israelian. Akan potong di 1 menit, akan tampilkan bendera Israel. Inilah dia yang akan menjadi kuasa. Bisa tak bisa? Kalau tak bisa aku buat nanti. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan saudara kita semuanya, insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong kita supaya istiqomah. Berapa banyak orang mengejek, kita tak peduli, karena kita hanya takut kepada Allah. Kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Apa kontribusi kita untuk saudara kita di Palestina? Al hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767 7777227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.